Jika oleh Baik, saya ulangi. Agak terganggu dengan setting. Mohon jangan diubah-ubah dulu, Dek. Jika oligarki sudah terbuka, maka bisa dipastikan terjadinya tirani minoritas. Dan jika tirani minoritas terjadi, maka bisa dipastikan Saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi. Jika oligarki sudah terbuka, maka bisa dipastikan terjadinya tirani minoritas. Dan jika tirani minoritas terjadi, maka bisa dipastikan Indonesia akan menuju kehancuran. Semoga wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak terjadi, dan saya yakin betul tidak akan terjadi. Karena perpanjangan satu periode tidak menutup kemungkinan akan membuka wacana masa jabatan periode-periode berikutnya. 3 kali tidak cukup, nanti minta 4 kali. 4 kali masih tidak cukup, minta 5 kali. Dan bisa jadi nanti akan seumur hidup. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan bahwa bernegara itu tidak cukup hanya memenuhi aspek legal formal yang hanya bertumpu pada regulasi dan konstitusi, tetapi aspek etik pun harus diperhatikan, yakni nilai-nilai yang tidak tertulis dalam dokumen. Sebagai contoh, mohon maaf betul ini. Seperti penguasa aktif diharapkan tidak mendorong keluarga dekat untuk meneruskan kekuasaannya. Meski hal ini tidak dilarang atau tidak dibatasi secara hukum, tapi ada batasan-batasan secara etika politik. Yang ini seringkali dikatakan, biarkan rakyat menilai, biarkan masyarakat yang memilih. Karena secara prosedural itu tidak bermasalah. Tetapi lagi-lagi, bahwa di atas hukum itu ada etika politik. Itu yang ingin saya sampaikan. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semua narasumber dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat webinar dan mohon ini diperhatikan dan diikuti secara serius. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohidin atas sambutannya. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi oleh keynote speaker dan keempat narasumber yang sangat luar biasa ini. Maka saya akan mempersilahkan kepada Abang Aulia Rifki Hidayat selaku moderator untuk memandu penyampaian materi dalam webinar kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita terlebih dahulu. Nama lengkap Aulia Rifki Hidayat SH, pekerjaan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, riwayat organisasi Sekretaris Umum HMI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ketua Koordinator Komisariat HMI Universitas Islam Indonesia, Kepala Bidang HMI Cabang Yogyakarta, Ketua Komisi Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI, karir pendidikan S1 Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Baiklah, langsung saja untuk Abang Aulia Rifki Hidayat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Mas Hendra? Sangat jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang terhormat para pimpinan kampus, ada Wakil Rektor 3 Universitas Islam Indonesia, Pak Roydin. Biasa kami sapa dengan panggilan Bang Roy. Salam hormat, Bang Roy. Serta Dekan Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya UII, Bapak Fuad Nasori.
Yang saya hormati para pemateri dan keynote speaker, ada Kakanda Hamim Zarkasi, Ayunda Siti Zuro, Ayunda Silviana Murni, Bung Fajrul, dan Bang Hari Setia. Terima kasih atas kesediaannya untuk dapat menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kami. Yang saya hormati pula para ketua umum HMI di berbagai tingkatan beserta jajaran pengurus dan kadernya, serta yang saya hormati dan banggakan, para peserta diskusi sekalian, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Terima kasih telah bergabung. Dan menurut saya ini suatu pertanda baik dan harapan yang cerah bagi kita, meskipun di hari libur, musim hujan pula seperti ini, dan ternyata masih banyak yang mau berdiskusi dan memikirkan nasib dari negara ini. Terbukti peserta ini terdaftar ada 200 sampai 300 orang ya sekarang. Perkenalkan teman-teman sekalian, para peserta forum, saya Aulia Rifki Hidayat. Secara struktural HMI saat ini sedang diamanahkan sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM di Pengurus Besar HMI, dan asal komisariat saya dari Fakultas Hukum UI Angkatan 2012. Kalau Bung Fajrul dan kawan-kawannya Angkatan 98 ini disebut Angkatan Reformasi, kalau kami Angkatan 2012 ini disebut Angkatan Kiamat, Bung. Karena dulu pernah diramalkan sampai dibuat filmnya ini. Tapi alhamdulillah kiamatnya nggak jadi, dan sekarang saya bekerja di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam webinar ini, saya akan berperan sebagai moderator yang bertugas untuk memandu diskusi kita kali ini. Dan agar forum ini berjalan dengan tertata dan tertib, saya kira kita perlu memiliki suatu tata tertib. Sederhana saja tata tertibnya. Yang pertama, jika belum diperkenankan, mohon agar mic-nya jangan dihidupkan terlebih dahulu, agar meminimalisir kemunculan dua suara yang sangat khas dari webinar. Ini kearifan lokal webinar kita nih. Pasti ada suara motor dan ada suara koko ayam biasanya. Kalau ada bonus, kadang ada suara peserta disuruh mandi sama ibunya. Jadi mohon dikondisikan teman-teman. Jika nanti telah sampai di sesi tanya jawab, silakan raise hand via aplikasi Zoom masing-masing atau menyampaikannya lewat kolom komentar. Dan setelah kami beri kesempatan, baru mic dapat dihidupkan. Dan kemudian yang kedua untuk kamera, saya rasa sebagai bentuk terima kasih kepada para pemateri yang telah menyempatkan waktu serta penghargaan kita terhadap majelis ilmu, kami mohon agar semua dapat menghidupkan kameranya masing-masing. Karena rasanya lebih afdol kita jika kita dapat bertatap muka. Siapa tahu pertemuan dengan jodoh Anda bisa dimulai dari forum ini, bisa dipantau. Tetapi mohon juga agar diperhatikan agar pakaian, cara duduk, dan lain sebagainya dapat diposisikan selayaknya adab ketika mengikuti majelis ilmu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mematuhi tata tertib tersebut. Baik, teman-teman sekalian, dalam diskusi kali ini kita akan membahas mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Saya akan mengutip perkataan seorang aktivis yang juga wartawan serta penyair yang saya kagumi, yaitu Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi itu pernah mengatakan, demokrasi itu dapat dibunuh oleh seorang demokrat dengan cara-cara yang demokratis. Dan kalau boleh saya menambahkan, bukan hanya dengan cara yang demokratis, tetapi juga konstitusional. Begitulah kira-kira Soekarno pernah mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup melalui dekret. Kemudian Soeharto pun pernah berhasil berkuasa selama 32 tahun dengan cara terus memenangkan pemilu. Pemilu tetap digelar selama 5 tahun, tetapi sudah diatur sedemikian rupa melalui fusi partai, represivitas aparat, pengkondisian penyelenggara pemilu, dan lain sebagainya. Jadi dari kedua contoh tersebut bisa terlihat bahwa cara-cara yang ditempuh untuk melanggengkan kekuasaan itu juga bisa dilaksanakan dengan demokratis dan konstitusional, setidaknya secara kertas atau secara formil, tidak melanggar hukum, tetapi secara substansi, apakah ini dapat dibenarkan dalam demokrasi? Dan kali ini, negara kita ini sekarang sedang diuji. Terdapat wacana untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar kita, sebagaimana sambutan dari Bapak Wakil Rektor tadi, dan dari wacana penambahan haluan garis besar haluan negara tersebut ternyata terdapat penumpang yang tidak terang, kalau tidak boleh kita sebut sebagai penumpang gelap, yaitu wacana penambahan masa periode. Wacana itu pertama kali diutarakan oleh relawan pendukung, kemudian ada juga peneliti dari suatu lembaga survei, kalau saya tidak salah namanya Kodari. Dan nanti jika partai ikut mengamini wacana tersebut, maka bisa jadi hal ini akan terrealisasi. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, dengan pembahasan diawali oleh pemaparan dari keynote speaker, yang akan membahas tema ini secara umum dari Kakanda Hamim Zarkasi, kemudian pemaparan dari 4 narasumber yang jika saya kelompokkan itu terdiri dari 2 latar belakang. Yang pertama representasi dari lembaga negara, dan yang kedua adalah representasi dari keilmuan. Untuk representasi lembaga, kita telah mengundang dari lingkar Istana Negara, sebagai simbol kekuasaan eksekutif, kita telah mengundang juru bicara kepresidenan, ada Bung Fajrul Rahman, dan kemudian dari lembaga legislatif, kita mengundang perwakilan anggota DPD yang juga merupakan anggota MPR, yang nanti akan memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen tersebut. Kemudian dari representasi keilmuan, nanti akan dibahas dari sudut pandang ahli hukum tata negara, dan kemudian dari ahli ilmu politik.
Berikutnya langsung saja kita memasuki pemaparan dari keynote speaker oleh Bapak Hamim Zarkasi. Kepada Anda Hamim, kami persilahkan. Terima kasih Mas Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kemarin sampai 2 kali masak ya. Kenapa? Suara Bapak termute, Pak Kamim. Suara Bapak termute. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para narasumber yang sangat mulia dan sangat kami hormati, ada Mas Fajrul Rahman, ada Mbak Siti Zuhro, ada Mas Haristion Nugroho, dan ada Mbak Meliani juga. Yang sangat saya hormati juga Bapak Wakil Rektor 3, Mas Dr. Rohidin, ini juga kolega saya, dan Pak Dr. Fuad Nasori, ini dulu teman saya di S2 UGM. Ya. Saya akan mengawali pembicaraan kita pada siang ini. Ya. Wacana jabatan Presiden 3 periode ini sudah bergaung keras mengacu kepada kemungkinan Presiden Jokowi maju kembali nanti akan pada tahun 2024 ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, bahkan M. Kodari mengatakan komunitasnya memiliki target untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk mendukung Jokowi di 3 periode berpasangan dengan Prabowo gitu ya. Nah, menanggapi hal ini beberapa pemangku kepentingan menolak wacana jabatan periode 3 namun tidak sedikit pula yang mendukung wacana tersebut. Siapa saja pihak yang pro maupun yang kontra terhadap wacana Jokowi 3 periode, dan apa kepentingan politik yang menolak maupun yang mendukung akan menjadikan kajian yang menarik pada siang ini. Namun sebelum itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya ingin mereview kembali karena kita akan bicara tentang amandemen konstitusi. Dan kita mengenal tahun 98 dulu ada amandemen konstitusi yang merupakan tuntutan dari reformasi. Jadi 23 tahun yang lalu kita melakukan reformasi. Dan apa tuntutan pada waktu itu? Yang pertama adalah keinginan yang sangat kuat dari masyarakat untuk amandemen konstitusi atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI, kalau sekarang TNI gitu ya. Dan yang ketiga, penegakan hukum, penegakan HAM, dan pemberantasan KKN. Kemudian yang keempat, otonomi daerah. Kemudian yang kelima, tuntutan adanya kebebasan pers, ya. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan yang demokratis. Gitu. Nah, kemudian mungkin sebagai perbandingan untuk situasi sekarang, apa yang melatar belakangi amandemen konstitusi pada awal reformasi dulu, itu yang pertama karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR ternyata kadang-kadang tidak memberikan suatu sikap yang cocok, yang sama benar dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden sehingga perlu ada distribution of power itu. Kemudian ini mungkin yang ketiga ini yang dulu ada pasal yang terlalu luas gitu ya, sehingga dapat membukakan multitafsir. Nah, pada waktu itu yang paling mencolok adalah ketika presiden bisa dipilih kembali, itu Presiden Soeharto sampai dipilih bisa sampai ke-7 kalinya gitu. Sehingga dulu ada guyon sampai 7 up itu. Karena apa? Bisa dipilih kembali terus, ini yang dimaksud dengan multitafsir, dan itu nanti ketika kita kemudian di era reformasi itu dipertegas bahwa 1 kali berikutnya artinya maksimal 2 periode, dan itu pun yang pengertian periode adalah minimal 2,5 tahun ke atas, setengah periode ke atas itu sudah dianggap sebagai 1 periode.
Dan kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang ternyata juga banyak menjadikan sentral kekuasaan memusat pada presiden. Kemudian rumusan Undang-Undang Dasar 45 terlalu semangat penyelenggara negara belum cukup didukung dengan ketentuan-ketentuan konstitusi. Itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, apa yang menjadi latar belakang, dan 23 tahun yang lalu kita melakukan amandemen konstitusi itu dengan tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kemudian kedaulatan rakyat, kemudian tentang human rights, gitu ya, hak asasi manusia, kemudian tentang pembagian kekuasaan, kemudian tentang social justice, keadilan kesejahteraan sosial, kemudian eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Jadi itu kita setelah 23 tahun reformasi, kini publik disuguhi wacana 3 periode jabatan presiden. Meskipun wacana ini gencar digaungkan di era Presiden Jokowi, tetapi sebenarnya di era Presiden SBY atau yang akrab disapa dengan Susilo Bambang Yudhoyono ini, wacana ini sudah mulai diusulkan. Tak berbeda di kala Presiden SBY, di masa pemerintahan Presiden Jokowi pun masyarakat tetap menolak tentang masa jabatan 3 periode ini. Nah, banyak kalangan yang menilai bahwa menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode tidak akan melahirkan suatu perubahan yang signifikan. Hal ini juga tidak akan melahirkan seorang pemimpin baru di tingkat nasional, bahkan ada anggapan bahwa wacana penambahan jabatan 3 periode juga akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, jadi adanya penambahan masa jabatan presiden ini disinyalir dibarengi dengan adanya kepentingan politik dalam pemerintahan. Para pemangku jabatan memiliki kepentingan ingin main aman dengan tidak adanya pergantian presiden di masa yang akan datang. Nah, ketakutan apabila posisi yang dirasa strategis bagi dirinya akan digantikan, serta kepentingan politik beberapa pihak akan terhambat bila mana pergantian itu bisa terjadi. Ini saya kira dugaan-dugaan masyarakat yang saya kira juga perlu menjadi pencermatan bagi kita. Nah, apabila wacana 3 periode ini benar terjadi, salah satu pihak yang juga diuntungkan ialah partai politik. Tentu saja wacana 3 periode presiden menjadi pijakan empuk, sehingga partai politik akan semakin adikuasa di Indonesia, terlebih bagi para partai yang dilabeli sebagai partai penguasa atau partai pemerintah. Kelanggan suatu pemerintah tentunya tidak menjamin adanya suatu kesejahteraan yang bisa segera terwujud. Nah, hal ini menjadi ketakutan masyarakat bila kelanggengan pemerintah benar terjadi lagi, masa jabatan yang lama berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak dipungkiri nantinya presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang yang di sekelilingnya, baik sektor formal maupun non-formal. Secara tidak langsung hal ini menimbulkan kekuasaan yang oligarki dan sangat masif, dan ini yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita. Oleh karena itu, suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ialah memperkuat fondasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Dirasa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran, sehingga menjadi suatu pengingat bagi keadaan tanah air Indonesia. Kehati-hatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan ialah sangat penting. Jangan sampai karena kepentingan pihak tertentu, negara menjadi alat, dan tentunya masyarakat akan merasakan dampak yang tidak baik yang akan dirasakan secara berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini perlu melakukan reformasi perencanaan pembangunan nasional. Reformulasi ini dilakukan dengan membuat haluan pembangunan nasional jangka panjang yang dibungkus dengan produk hukum yang kuat, sehingga setiap pergantian presiden, maka presiden baru dalam menyusun program pembangunan tidak menyimpang dari haluan pembangunan nasional yang telah disepakati bersama oleh segenap komponen bangsa yang terrepresentasikan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai pengantar saya kira itu saja yang mungkin nanti akan diperluas oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Dan sekali lagi bahwa kami selaku Kahmi Majelis Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat kepada adik-adik dari HMI Komisariat Psikologi dan juga dari Korkom UII cabang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah yang bagus yang akan mengembangkan wacana kita dan akan menjadikan kita semakin dewasa dalam berpolitik, dan insya Allah Indonesia ke depan akan semakin membaik kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bang Hamim Zarkasi sebagai keynote speaker yang sudah memberikan poin-poin sebagai pantikan diskusi kita selanjutnya. Berikutnya akan ada pemaparan dari narasumber yang secara urutan saya kira baiknya dimulai dari Bung Fajrul yang akan menyampaikan perspektif dari dalam pemerintahan, kemudian dilanjutkan oleh Bang Hari Setia sebagai perspektif dari hukum tata negara, dilanjut dengan Prof. Dr. Siti Zuhro dari ilmu politik, dan terakhir oleh Prof. Silviana Murni sebagai internal DPD yang bisa menggambarkan dengan kita bagaimana kondisi amandemen sekarang dan apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tunggangan-tunggangan politik dalam perpanjangan masa jabatan presiden ini. Kepada Pak pemateri pertama, Bung Fajrul, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, selamat siang dan sore untuk para kaum terpelajar semua yang saya hormati. Tetapi saya juga harus memberikan rasa hormat saya tadi kepada yang pertama Pak Rohidin. Bang, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Hamim Zarkasi Putro. Kemudian nanti yang akan bicara adalah Pak Mas Hari Setia. Kemudian kolega kami yaitu Ibu Siti Zuhro. Dan kemudian Ibu Silviana Murni dan tentu juga kepada Aulia Rifki Hidayat. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam acara bertukar pikiran untuk tentang demokrasi dan satu isu yang sangat kencang pada hari ini tentang demokrasi di Indonesia yaitu terkait dengan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Nah, sebenarnya isu tentang masa jabatan presiden 3 periode ini adalah hanya satu dari isu demokrasi di Indonesia. Jadi yang kita bicarakan sebenarnya di hadapan para kaum terpelajar yang saya hormati hari ini sebenarnya adalah tentang perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia. Salah satu isunya yang kebetulan muncul lagi pada hari-hari terakhir ini terkait dengan wacana presiden 3 periode. Izinkan saya membawakan sejumlah catatan. Ada sebagian nanti akan saya lompat, tapi ada sebagian saya akan berusaha mencoba menjelaskan. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat di Ibu Bapak semua? Sudah, Bang. Sudah. Oke, baik. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, pertama, saya harus menyampaikan sikap politik dari Presiden Joko Widodo. Beliau sikap politiknya sangat jelas, menyatakan tidak terhadap wacana presiden 3 periode. Jadi kalau saya ingin ulangi, pertama, sikap politik dari Presiden Joko Widodo sampai saat kita berdiskusi sekarang ini tegas, jelas, yaitu tidak terhadap wacana presiden 3 periode. Nah, saya sekarang ini sebenarnya berbicara bukan saja sebagai staf khusus Presiden Bidang Komunikasi atau juru bicara Presiden, tetapi juga saya hari ini bertukar pikiran sebagai salah satu eksponen reformasi 1998. Nah, pada intinya sebenarnya ketika saya diangkat sebagai juru bicara Presiden pada tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sudah muncul isu yaitu tentang wacana Presiden 3 periode, kemudian pemilihan Presiden tidak langsung. Dan yang ketiga, pemilihan kepala daerah tidak langsung. Itu bulan-bulan pertama, hari-hari pertama saya sebagai jubir presiden
waktu itu muncul 3 isu tersebut, yaitu tentang wacana 3 periode, pemilihan presiden tidak langsung, dan pemilihan kepala daerah tidak langsung. Saya kemudian diminta oleh Pak Presiden untuk menjawab secara langsung kepada masyarakat, kepada publik, bahwa tidak ada Presiden Joko Widodo mendorong adanya wacana 3 periode, ataupun pemilihan presiden tidak langsung, juga pemilihan kepala daerah tidak langsung. Pada saat itu saya mengatakan bahwa Presiden tetap tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan beliau juga tegak lurus terhadap amanat reformasi. Nah, untuk meyakinkan masyarakat, saya, Presiden, kemudian ingin menyampaikan secara langsung kepada publik, terutama terkait dengan wacana 3 periode. Nah, pada waktu itu, yaitu pada tanggal 2 Desember 2019, yaitu tepat 2 bulan setelah beliau diangkat sebagai presiden periode kedua, beliau memberikan pernyataan langsung kepada pers. Setelah saya menyatakan kepada pers mengenai sikap politik beliau. Beliau mengatakan bahwa posisi saya jelas tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden 3 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. 1, 2, ingin cari muka, padahal saya punya muka, dan kemudian ingin menjerumuskan. Nah, itu di awal bulan, yaitu Desember 2019, 2 bulan setelah beliau diangkat sebagai presiden di periode kedua. Situasi kemudian agak lengang, karena kemudian kita menghadapi pandemi COVID-19 yang hampir dimulai pada bulan Desember. Sekitar tanggal 25 Desember, sudah mulai, lalu kota Wuhan, Hubei, itu diserang oleh COVID-19. Nah, kami, Presiden, sudah mulai mengadakan rapat terkait dengan COVID tersebut, sampai kemudian pada bulan Januari, lalu kemudian beliau memutuskan untuk mengembalikan mahasiswa dan masyarakat Indonesia 244 orang dari Provinsi Hubei, salah satunya di kota Wuhan itu. Nah, di masa awal COVID-19 itu, setelah pernyataan beliau 2 Desember 2019, itu praktis sebenarnya isu tersebut menghilang. 3 isu pertama itu menghilang. Nah, lalu pada bulan Maret pertama kali kemudian di Indonesia langsung orang terkena COVID-19, waktu itu di Depok. Padahal sebenarnya pada bulan Februari sebelumnya sudah ada 6 orang warga Indonesia yang terkena di Yokohama. Jadi di masa pandemi awal itu hilang isu ini setelah dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Nah, andilalah tiba-tiba muncul lagi isu ini di sekitar awal-awal 2021. Jadi 2 tahun kemudian muncul lagi. Dimunculkan oleh memang ada sejumlah orang yang mengatakan sebagai pendukung beliau, dan kemudian juga tadi disebutkan salah satu lembaga survei. Dan saya yang malam itu di Mata Najwa mendengar secara langsung tokoh dari lembaga survei itu menyampaikan di depan saya dan di depan Najwa Shihab, dan kemudian dia membuka bajunya yang ada tulisan untuk 3 periode tersebut. Nah, saya kemudian menyampaikan kembali kepada publik, menyampaikan kepada Presiden bahwa Pak, ini muncul kembali. Nah, Presiden mengatakan oke, saya menyampaikan lagi kepada publik. Nah, saya menyampaikan kembali 2 isu sebenarnya yang muncul sekitar awal 2021 itu adalah soal wacana 3 periode, kemudian yang kedua memperpanjang masa jabatan. Jadi ada tambahan isu lagi, yaitu yang pertama tetap isu lama wacana 3 periode, tapi yang kedua memperpanjang masa jabatan. Nah, saya kemudian menyampaikan kepada publik lagi atas arahan Presiden bahwa beliau mengatakan bahwa saya setia kepada konstitusi dan saya setia kepada reformasi. Nah,
Kemudian beliau secara langsung menyatakan pada tanggal 15 Maret 2021, sikap saya tidak berubah. Tidak ada niat jadi presiden 3 periode, tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi, sekali lagi, sikap politik ini tegas dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu beliau tidak mungkin dan tidak akan mengkhianati konstitusi, dan tidak mungkin dan tidak akan mengkhianati reformasi 1998. Beliau ini kan lahir dari reformasi. Kalau saya masih masuk dalam angkatan eksponen reformasi 1998. Pejuang reformasi lah, anggapnya begitu. Jadi saya tentu memiliki tugas dan kewajiban sejarah, jadi tugas dan kewajiban sejarah menjaga agenda reformasi ini, semacam historical responsibility seperti itu. Nah, beliau menceritakan kepada saya bahwa beliau 2 kali menjadi wali kota karena reformasi. Beliau 1 kali menjadi gubernur karena reformasi. Beliau 2 kali di Presiden Republik Indonesia juga karena reformasi. Karena itu, menurut beliau, tidak mungkin dan tidak akan mengkhianati reformasi. Nah, jadi itu pengantar pertamanya. Nah, karena itu menurut saya, dalam perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia, sudah ada 4 isu terkait dengan ketatanegaraan yang kami hadapi selama 2 tahun terakhir ini. Sejak Oktober 2019, yaitu pertama wacana 3 periode, kedua pemilihan presiden tidak langsung, ketiga pemilihan kepala daerah tidak langsung, dan yang keempat adalah memperpanjang masa jabatan. Semua itu ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Beliau sekali lagi mengatakan, saya setia tegak lurus terhadap Konstitusi Nomor 45 dan setia dan tegak lurus terhadap amanah reformasi 1998. Nah, jadi itu pengantar awalnya. Nah, berikutnya tadi sudah diceritakan tentang Orde Baru, karena tadi panitia mengatakan ini Orde Baru, Orde apa, begitu dan lain-lain. Saya pikir tadi sudah dicoba ditangkap bahwa apa yang membuat kita berbeda terhadap Orde Baru, saya meminjam Friedman saja. Friedman mengatakan sistem hukum itu terdiri dari struktur, substansi, dan kultur. Nah, saya ambil sistem ini bukan sistem hukum, tapi saya rombak sedikit menjadi sistem demokrasi. Apa demokrasi itu? Demokrasi itu berarti terdiri dari struktur atau lembaga-lembaga demokrasi, kedua, substansi atau regulasi demokrasi, dan yang ketiga adalah kultur demokrasi atau habitus demokrasi. Nah, selama di masa Orde Baru, kita melihat apa yang tadi disebutkan tentang otoritarianisme, sentralisme, militarisme, dan segala macam. Saya tidak ingin mengulangi hal tersebut, tapi pada intinya di masa Orde Baru jelas sekali lembaga-lembaganya anti-demokrasi. Pada waktu itu misalnya tidak ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Pada waktu itu ada yang namanya Laksusda, kemudian juga Wakorstanasda. Kemudian di dalam di masa Orde Baru, regulasi demokrasi yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 45, tadi juga sudah disebutkan, memuat satu pasal yang sangat kita hadapi dan berbahaya buat kelanjutan demokrasi di Indonesia, yaitu tidak ada batasannya masa jabatan kepresidenan. Nah, kemudian yang ketiga, praktis kultur demokrasi tidak ada. Dialog kritik itu berarti harus masuk penjara. Dialog kritik berarti dihilangkan atau bahkan ditembakkan pada waktu itu. Saya termasuk salah satu korbannya, ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Pulau Nusa Kambangan. Nah, itu yang kemudian
praktik itu yang kita perbaiki di masa reformasi. Setidaknya misalnya di dalam struktur atau lembaga demokratik kita memasukkan yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Nanti ada salah satu anggotanya yang akan berbicara. Kemudian kita mendirikan lembaga-lembaga partai politik yang dulu hanya 3 menjadi sekarang puluhan partai politik. Kita memiliki Mahkamah Konstitusi, di mana kalau ada persoalan dengan undang-undang dan undang-undang dasar, kita perlu cuma datang ke MK, tidak perlu harus turun ke jalan misalnya gitu. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian regulasi demokrasi yang terbaik yang kita capai adalah amandemen Undang-Undang 45 4 kali. Dan masterpiece dari amandemen pertama itu adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ jelas dikatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bahkan untuk menegaskan adanya substansi atau regulasi, maka kita juga melakukan perubahan 2 titik di pasal 1, yaitu di pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar amandemen ketiga, ini untuk menegaskan sisi demokratis negara kita, dan kemudian di pasal 3-nya tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini perubahan yang sangat mendasar dalam regulasi demokrasi atau substansi demokrasi. Dan yang ketiga, yang lebih menarik, tentang kultur atau habitus demokrasi. Hari ini saya sangat bersyukur di hadapan kaum terpelajar yang saya hormati di Himpunan Mahasiswa Islam, kritik dan dialog menjadi kultur dan menjadi habitus demokrasi setidaknya di dalam lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam dan di dalam lingkungan KAHMI. Ini yang membuat saya bergembira dan bersyukur bersedia hadir pada hari ini. Kritik dan dialog yang sudah dilindungi di dalam konstitusi pasal 28 itu menjadi kultur dan menjadi habitus demokrasi di HMI maupun di KAHMI. Saya betul-betul berterima kasih bisa hadir, berdiskusi dengan saling mengkritik dan saling berdialog pada hari ini. Nah, pada intinya saya ingin mengatakan bahwa dengan demokrasi banyak hal yang ingin kita capai, tetapi yang lebih jauh lagi kita ingin mencapai apa yang disebut dengan Indonesia maju atau Indonesia emas di 2045, di mana Indonesia bukan saja menjadi negara demokratis, tetapi juga menjadi negara yang sejahtera, setidaknya 5 besar perekonomian di dunia tahun 2045. Ada 2 yang ingin kita kejar sebagai eksponen reformasi. Saya ingin mengatakan Indonesia harus menjadi contoh bahwa demokrasi itu kompatibel dengan kesejahteraan. Ada negara di dunia hanya bisa mencapai demokrasi tapi tidak mencapai kesejahteraan. Ada juga yang bisa mencapai kesejahteraan tapi tidak bisa mencapai demokrasi. Nah, tantangan terbesar dari perjuangan demokrasi di Indonesia adalah menjadi demokratis sekaligus menjadi sejahtera. Inilah yang menjadi problem yang kita bisa kritik dan kita bisa dialogkan pada hari ini. Nah, ini hanya tambahan sedikit saja. Saya membuka 3 tahap mengenai perjuangan menegakkan demokrasi ini, yaitu di tahap anti demokrasi, dan sekarang masih transisi dan konsolidasi demokrasi karena banyak agenda demokrasi belum selesai. Misalnya yang paling menyesakkan hati saya itu adalah soal penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Masih belum selesai. Dan alhamdulillah karena saya dekat dengan Presiden Joko Widodo, jadi bisa terus berbicara dengan beliau. Dan alhamdulillah pada hari-hari sekarang ini kami banyak sekali berupaya menegaskan semacam regulasi, kemudian juga organisasi maupun juga orang-orang yang akan diharapkan nanti bisa ikut di dalam
pembentukan satu lembaga dalam tanda petik mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Anda bisa bayangkan 23 tahun reformasi, soal ini belum selesai. Karena dulu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak yang harus kita selesaikan, termasuk terkait dengan problem ideologi, yang baru kita sadari menghadapi masalah hari-hari terakhir ini, karena ideologi Pancasila menghadapi serangan dari ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dan kita berharap di masa ke depan yang kita bangun selain ideologi Pancasila, juga masyarakat politik yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, masyarakat sipil yang lebih baik, state apparatus yang lebih baik, dan rule of law yang lebih baik, dan kita membangun masyarakat yang terbuka. Jadi dalam pengertian Friedman tadi, kita akan membangun struktur demokrasi, lembaga, kemudian juga substansi demokrasi, dan kultur demokratis. Bagian terakhir, saya hanya ingin menyampaikan, alhamdulillah kami melakukan pengukuran kepercayaan kepada Presiden pada awal tahun 2021 mencapai 71,93. Ini untuk mengukur kebijakan pemerintah, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, hukum, penyelenggaraan pemilu, pilkada, lingkungan, pemberdayaan anak, dan perlindungan anak. Kami bandingkan dengan survei Indobarometer juga cukup bagus, 71,3%, dan survei dari Saiful Mujani juga memperlihatkan 75,6%, dan termasuk Litbang Kompas juga menyatakan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia cukup dalam tanda petik belum sangat baik, tapi masih baik. Dan itu cukup menggembirakan di hadapan kita. Ini indeks yang kami bangun, dan kemudian yang terakhir, Presiden mengatakan kenapa demokrasi masih bisa kita bangun bersamaan dengan upaya kesejahteraan, karena adanya gotong royong pentahelik yang menjadi DNA kita. Hanya dengan gotong royong kita bisa membangun demokrasi, hanya dengan gotong royong kita bisa membangun kesejahteraan. Terakhir, beliau menyampaikan tujuan besar, yaitu demokrasi dan kesejahteraan hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan mulia. Dengan demikian, saya akhiri apa yang bisa saya sharing untuk kita diskusikan. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak terhadap 3 periode memperpanjang masa jabatan, dan beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan dan tidak mungkin mengkhianati konstitusi dan reformasi 1995. Dengan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajril, Pak Rahman, apa kabar? Kabar baik Bapak. Maaf saya mute dulu Pak Renaldo, kita kembali ke forum. Terima kasih atas pemaparannya Bung Dr. Fajrul Rahman yang tadi sudah menjelaskan mengenai kronologi kemunculan isu 3 periode itu, kemudian disampaikan pula bahwa sikap politik Presiden Jokowi sudah jelas menolak wacana 3 periode dan kemudian 3 isu lainnya, dan berkomitmen berpegang teguh pada konstitusi dan amanat reformasi. Selain itu juga tadi pemateri menjabarkan mengenai pentingnya menjaga kritik dan dialog sebagai habitus dari demokrasi, kemudian menjelaskan tahapan menegakkan demokrasi, dan terakhir beliau tadi menjelaskan tingginya indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Langsung kita beranjak kepada pemateri kedua, Bang Hari Setia, yang akan menjelaskan mengenai isu wacana penambahan masa jabatan presiden dari sisi ilmu hukum tata negara. Kepada Bang Hari, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Auli ya. Mohon maaf, saya sampaikan waktu dibatasi 15-20 menit ya Bang. Tadi lupa saya sampaikan. Siap. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman HMI yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit perspektif soal topik diskusi yang akan kemudian kita diskusikan pada kesempatan kali ini.
Salam takzim juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya kepada pimpinan UII, ada Pak Rohidin, guru saya. Salam takzim Pak Rohidin. Terima kasih. Kemudian ada pimpinan kami, kemudian narasumber yang lain, ada Bang Fajrul, Bu Siti, Bu Silviana, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya agak tidak percaya diri ini, Mas Tebet. Saya akrab memanggil Mas Aulia ini sebagai Mas Tebet, untuk disandingkan dengan 3 narasumber lain yang kemudian kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana track record-nya dalam membangun demokrasi di Indonesia. Terlebih bahwa saya juga sebenarnya bukan pelaku sejarah, ya kan, ketika kemudian 98 kita sibuk membangun demokrasi kita, ya kalau nggak saya ketika itu ya saya masih main kelereng dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya cermati di room kita ini ternyata peserta-pesertanya ada juga senior-senior bahkan guru-guru saya. Nah, jadi saya cukup merasa tidak pede, tetapi apalah daya ketika kemudian memang HMI meminta saya dan sebagai seorang kader HMI sulit rasanya untuk kemudian menolak apa yang kemudian diminta oleh HMI. Dan oleh karena itu, saya mohon izin kepada narasumber yang lain sebagai junior untuk menyampaikan perspektif saya berkenaan dengan topik diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah dimintakan oleh teman-teman HMI kepada saya diminta untuk berbicara soal bagaimana hukum tata negara memandang masa jabatan presiden selama 3 periode. Nah, maka dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan coba untuk kemudian memotretnya dalam 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi tekstual konseptual, dan yang kedua saya juga akan memotretnya dalam dimensi kontekstual. Bapak Ibu sekalian, meskipun hari ini kita dapat mengatakan bahwa wacana ataupun gagasan presiden 3 periode adalah sebuah gagasan yang bisa dianggap inkonstitusional, tetapi pada dasarnya dalam dimensi tekstual konseptual saya dapat mengatakan dan berpendapat bahwa masa jabatan presiden 3 periode itu mungkin saja untuk dapat diwujudkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Mengapa kemudian saya mengatakan demikian? Yang pertama, sebagaimana kemudian kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah satu dari banyak negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dan tentu kita tahu bahwa memang salah satu syarat daripada sistem pemerintahan presidensil adalah bahwa presiden itu dipilih untuk satu jangka waktu jabatan yang pasti. Dari salah satu syarat ini kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya dalam satu perspektif kita dapat memaknai bahwa konsep presidensialisme itu tidak memberi limitasi terhadap periodisasi masa jabatan presiden sepanjang memang jangka waktu jabatan itu pasti. Itu kunci daripada salah satu syarat konsep presidensialisme yang ada pada level konseptual. Hal ini pada akhirnya membuat memang praktik masa jabatan presiden antara satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil dengan negara-negara lainnya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Sebut saja misalnya kita ambil contoh adalah Amerika. Amerika adalah salah satu contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil dan masa jabatan presiden di sana adalah 4 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu jabatan yang sama. Kita dapat memperbandingkannya dengan 5 negara lain misalnya. Ada Kongo, kemudian Kiribati, Vietnam, Tanjung Verde maupun Iran. 5 negara itu dalam catatan saya adalah negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil yang mengadopsi periodisasi presiden sebanyak 3 periode, baik dilakukan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini pada akhirnya menunjukkan kepada kita semua bahwa memang konsep presidensialisme itu tidak memberikan limitasi terhadap periodisasi. Konsep presidensialisme hanya memberikan limitasi terhadap batas jabatan yang pasti oleh presiden dalam satu sistem pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita berbicara soal masa jabatan presiden, maka sesungguhnya kita sedang berbicara apa yang kemudian dituliskan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar. Sebab memang masa jabatan presiden secara konstitusional diatur dalam pasal 7. Jika kemudian kita ingin
merubah masa jabatan presiden, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan terhadap konstitusi. Mengutip pendapat KCWR, beliau mengatakan bahwa konstitusi itu adalah resultante dari kondisi dan situasi politik. Pada saat di mana kemudian konstitusi itu dirumuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pada dasarnya apabila memang periodisasi itu dapat diubah dan dikehendaki untuk diubah, maka konstitusi sebagai suatu resultante politik dapat saja untuk kemudian mengatur periodisasi yang berubah itu. Terlebih kalau kemudian kita benturkan dengan komposisi parlemen saat ini dan kita sandingkan ke dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar yang mengatur soal mekanisme perubahan, tentu kita dapat melihat bahwa apabila parlemen kehendak, maka bukan tidak mungkin periodisasi presiden itu bertambah. Kemudian kalau kita tarik juga ke dalam pasal 37 ayat 5, di dalam ketentuan Akuo mengatakan bahwa memang limitasi perubahan materi terhadap Undang-Undang Dasar itu hanya terbatas pada perubahan bentuk negara. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa sepanjang menjadi suatu bagian daripada kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka bukan tidak mungkin materi terkait dengan pasal 7 itu dapat dilakukan perubahan. Sehingganya sekali lagi, dalam dimensi tekstual konseptual, saya dapat mengatakan bahwa masa jabatan presiden 3 periode itu mungkin saja dapat diwujudkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, membaca gagasan itu tentu saja tidak boleh hanya dalam dimensi tekstual dan konseptual. Namun membaca gagasan juga haruslah kemudian kita lakukan dalam dimensi yang kontekstual. Pak Rohidin ini sering banget ngajarin kepada kami dalam kajian filsafat hukum bahwa membaca teks itu tidak melulu harus membaca teks, tetapi kita harus membaca teks itu di dalam konteks. Begitu juga membaca gagasan. Kita tidak boleh membaca gagasan itu hanya dalam dimensi teks maupun konsep, tapi kita juga harus membaca gagasan itu di dalam dimensi kontekstual. Dan dalam dimensi kontekstual, saya dapat mengatakan bahwa gagasan presiden 3 periode adalah gagasan yang tidak memiliki urgensi dan gagasan yang tidak relevan dengan sejarah dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Jadi meskipun dalam dimensi tekstual dan konseptual saya mengatakan bahwa gagasan ini mungkin saja dilakukan lewat perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi secara tegas saya katakan bahwa dalam dimensi kontekstual, gagasan ini adalah gagasan yang tidak memiliki urgensi dan gagasan yang tidak relevan dengan sejarah dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, mengapa saya mengatakan begitu, Bapak Ibu? Mengapa saya mengatakan bahwa gagasan ini adalah gagasan yang tidak memiliki urgensi? Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa saat ini tidak ada apa yang dinamakan sebagai momen emas bagi kita untuk kemudian membuat atau bahkan mengubah suatu konstitusi, khususnya dalam hal masa jabatan presiden. Kalau saya mengutip pendapat Elster yang kemudian juga beberapa waktu lalu disampaikan oleh Prof. Denny dalam salah satu diskusi, bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan dapat menjadi kondisi emas untuk dapat kita melakukan perubahan terhadap konstitusi, salah satunya adalah krisis sosial dan ekonomi. Kemudian selain itu ada juga revolusi, pembentukan negara baru dan lain sebagainya. Hari ini kita tidak melihat adanya momentum emas itu. Kita tidak melihat adanya momentum emas untuk kemudian pada akhirnya kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar yang salah satu materi perubahannya adalah terkait dengan masa jabatan presiden. Kemudian yang kedua, bahwa memang juga faktanya tidak ada problem signifikan yang ditimbulkan sebagai akibat dari konsep presiden 2 periode. Kalaulah kemudian Bung Kodari dan kawan-kawan mengatakan bahwa salah satu problem yang ditimbulkan adalah polarisasi di masyarakat, seperti yang terjadi di pemilu sebelumnya dan lain sebagainya. Saya katakan itu bukan merupakan problem yang harus diselesaikan dengan menambah periodisasi presiden. Itu adalah suatu problem yang sekiranya dapat diselesaikan dengan mengubah ataupun bahkan menghapus konsep presidensial threshold, atau bahkan kita dorong kepada partai politik untuk masif melakukan pendidikan partai politik. Agar apa? Agar kemudian ketika konsep presidensial threshold kita hapus, banyak nih kandidat-kandidat terbaik bangsa yang dapat kemudian mencalonkan diri sebagai presiden.
dan lain sebagainya. Atau bukan tidak mungkin kita buka keran-keran calon presiden independen yang dalam tempo waktu dulu kalau saya tidak salah juga sempat pernah digaungkan oleh Bang Fajrul Rahman dan kawan-kawan seperti itu. Sehingganya memang untuk mengatasi persoalan polarisasi oleh karena kandidat calon presiden hanya terdiri dari dua kelompok besar dan lain sebagainya, saya kira gagasan untuk menyelesaikan persoalan itu bukan dengan cara menambah masa jabatan presiden ataupun menambah periodisasi presiden, tetapi banyak cara-cara lain yang kemudian dapat kita lakukan. Kemudian tidak memiliki urgensi karena memang negara ini saat ini sedang disibukkan dengan penanganan pandemi COVID-19. Jadi kalau bahasa Banjarnya, kebetulan saya di Samarinda, walaupun saya orang Banjar, ketika itu saya gregetan juga ketika kemudian gagasan ini muncul. Di saat kemudian pemerintah dan kita sedang concern untuk menangani kasus pandemi COVID, di saat itu pula kemudian gagasan-gagasan yang mengganggu konsentrasi kita justru hadir. Nah, dan yang terakhir, tidak memiliki urgensi karena menurut saya memang 3 periode presiden ini bukanlah satu gagasan yang menjadi kehendak rakyat, melainkan patut diduga dalam tanda kutip menjadi agenda para elit politik atau agenda oligarki yang tentu memiliki kepentingan dengan wacana ini. Saya katakan juga bahwa gagasan ini tidak relevan dengan sejarah dan perkembangan ketatanegaraan kita, Bapak Ibu. Dengan berangkat dari 5 alasan. Yang pertama, saya katakan bahwa memang gagasan ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dan justru mendekatkan kita pada praktik-praktik otoritarianisme. Meskipun tadi saya katakan bahwa saya bukan pelaku sejarah, tetapi sedikit banyak saya membaca catatan-catatan sejarah itu. Dan tadi juga sudah sempat diulas oleh Bang Fajrul Rahman bahwa memang salah satu semangat reformasi adalah bagaimana caranya kita untuk kemudian melakukan pembatasan kekuasaan khususnya kepada presiden, dan itu diwujudkan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan apabila kemudian kita memberikan ruang kepada presiden untuk kemudian menjabat lebih dari 2 periode, maka bukan tidak mungkin gagasan itu adalah gagasan yang pada akhirnya dapat mendekatkan kondisi kita sekarang pada praktik-praktik otoritarianisme. Kemudian gagasan ini juga saya kira tidak sejalan dengan original intent pasal 7 yang menjadi agenda penting dalam perubahan pertama, yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Fajrul Rahman. Jadi kemarin saya sempat buka kembali naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar, tepatnya buku keempat, jilid ke-1 yang berbicara soal kekuasaan pemerintahan negara. Dari naskah komprehensif ini, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya kehadiran rumusan pasal 7 di dalam Undang-Undang Dasar itu merupakan adopsi daripada muatan TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di dalam perdebatan yang terjadi dalam PAH 3 memang muncul 2 alternatif ketika itu. Tetapi dari 2 alternatif itu, memang kedua-dua alternatif itu telah secara tegas mengatakan bahwa masa jabatan presiden itu perlu dibatasi, ya ini 2 kali masa jabatan. Dan dalam perkembangan pembahasan di PAH maupun di sidang umum MPR ke-12, semua fraksi sepakat dengan opsi pertama. Semua fraksi sepakat untuk mengadopsi bunyi daripada ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998. Yang kemudian hari ini kita kenal sebagai bagian daripada perubahan pertama yang terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar kita yang dalam catatan sejarah disahkan di tanggal 18 Oktober 1999. Kemudian meskipun tadi saya katakan bahwa konstitusi itu adalah merupakan resultante politik, tetapi konstitusi itu juga merupakan produk demokrasi, Bapak Ibu. Maka konstitusi itu haruslah sejalan dengan ruh demokrasi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa memang meskipun di satu titik kita dapat mengatakan bahwa konstitusi itu adalah sebuah resultante politik, dia dapat menjadi kehendak dari kesepakatan politik, tetapi proses pembuatan dan materi muatannya tetaplah harus sejalan dengan ruh-ruh demokrasi. Sehingganya tidak dibenarkan apabila kemudian kita mencoba mendesain konstitusi bagi sebuah negara demokrasi
tetapi ternyata materi muatannya justru tidak sejalan dengan arus demokrasi itu. Tidak relevan juga karena yang keempat, bahwa gagasan ini justru memberi potensi untuk membuka ruang-ruang penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita kutip pendapatnya Lord Acton, power tends to corrupt absolutely, kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan. Nah, dalam dimensi yang lain, kita dapat mengetahui bahwa semakin lama orang berkuasa, maka semakin terbuka potensi seseorang itu untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa semakin lama presiden berkuasa, maka semakin besar pula peluang presiden untuk menyalahgunakan kekuasaan. Maka akan sangat lebih baik ketika kemudian kekuasaannya cukup dibatasi cukup 2 kali saja. Dan yang terakhir, bahwa memang gagasan ini menjadi tidak relevan sebab gagasan ini saya kira adalah gagasan yang tidak menyelesaikan masalah apapun. Dan justru bagi saya gagasan ini adalah gagasan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Masalah barunya apa? Masalah barunya yang pertama tentu kita menjadi tidak fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua muncul rasa curiga dari masyarakat khususnya mahasiswa kepada pemerintah dan penguasa. Walaupun tadi Bang Fajrul sudah secara tegas mengatakan bahwa sikap politik presiden menolak untuk itu. Tetapi yang namanya mahasiswa yang diajarkan untuk seuzon kepada negara, kepada pemerintah, maka sampai saat ini rasa itu masih saja ada. Termasuk saya juga masih menaruh rasa curiga. Apa iya sampai nanti presiden juga akan tetap dengan dengan standing position yang sama seperti saat ini. Nah, dan saya kira ketika kita berbicara kembali pada polarisasi, apabila keran 3 periode dibuka, maka yang berpotensi untuk maju kan bukan saja Presiden Jokowi, tapi presiden-presiden kita sebelumnya juga berpotensi untuk maju kembali. Dan bukankah itu justru akan membuka keran-keran polarisasi antara kelompok-kelompok yang dulu pernah tersakiti dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi tegas saya katakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa meskipun dalam dimensi tekstual dan konseptual gagasan ini mungkin saja diwujudkan, tetapi dalam dimensi kontekstual gagasan ini adalah gagasan yang tidak memiliki urgensi dan gagasan yang tidak relevan dengan sejarah dan perkembangan ketatanegaraan di negara kita. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, Mas Tebet, Mas Aulia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bang Hari Setia, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan juga merupakan alumni HMI FAUI. Beliau tadi menyampaikan bahwa gagasan 3 periode ini secara tekstual dan konseptual itu dimungkinkan, tetapi secara kontekstual tidak memiliki urgensi dan tidak memiliki relevansi dengan perkembangan ketatanegaraan kita. Baik, berikutnya pemaparan dari narsum kita yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Siti Zuhro, Ayunda kami di KAHMI. Apakah sudah terhubung? Ya. Silakan Yunda Siti Zuhro, kami persilakan. Oke, terima kasih Aulia. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melancarkan, memudahkan ya, meridhoi acara ini meskipun kita tidak bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne HMI dengan memadai tadi. Jadi mohon dimaklumi nih Mas Fajrul, mahasiswa. Ya saya hormati Bapak Dr. Rohidin ya sebagai PR 3 kalau tidak salah di UII, juga Mas Hamim sebagai Ketua MW KAHMI Yogyakarta. Wabil khusus ini Mas Fajrul Rahman ya, yang luar biasa presentasinya tadi itu. Pekerjaan rumahnya semakin banyak sebelum menjadi Pak Dubes ya. Silakan your legacy ini Mas, mengawal demokrasi. Dan juga saya sangat senang mendengarkan presentasi yang luar biasa dari Adinda kita, Hari Setia Nugraha ya,
dari Universitas Unmul yang jauh di sana. Luar biasa. Dan semua peserta webinar hari ini ya yang mencapai ratusan ini, luar biasa ini. Terima kasih. Saya tentu senang sekali mendengarkan mulai dari arahan sambutan dari Bapak Pembantu Rektor tadi itu, Dr. Rohidin, sampai Mas Hamim ya, Mas Hamim, dan juga ditambahkan oleh Mas Fajrul Rahman gitu ya. Disempurnakan oleh Adinda kita, muda tapi bagus sekali, sangat potensial. Ini bukan karena yang bersangkutan kader HMI ya, lepas dari itu, tapi bagus sekali, senang saya. Dan tentu nanti lebih disempurnakan oleh Mbak Silviana ya, Profesor Silvi yang juga nanti akan berbicara. Terus terang, memang ini harus ada satu treatment ya menurut saya, karena pembicaraan ini agak panjang, menyoal 3 periode presiden gitu ya, masa jabatan presiden ini biasanya itu tidak selama ini gitu, panjang sekali. Tadi sejarahnya sudah dikatakan oleh Mas Fajrul, lama sekali. Dulu memang juga muncul di Pak SBY, tapi tidak selama ini. Ini on, off, sebentar on lagi. Ini agak panjang on-nya. Jadi menurut saya ada yang salah pasti ini. Ada yang salah. Oleh karena itu ya harus diseriusi ya, mumpung kita kedatangan dari Mas Fajrul gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya tidak ada saling-saling yang tidak positif dari kita semua gitu ya. Karena kalau ini dibuka gitu ya, atas nama kebebasan gitu ya, berpendapat atas nama gitu ya, apapun bisa diusulkan gitu ya. Meskipun itu sangat mengganggu wacana di publik, di tengah publik, apa yang disampaikan oleh tadi itu oleh Adinda Aulia itu yang satu dari lembaga survei, satunya dari mungkin apa itu Jokowi Mania apa gitu ya namanya. Itu boleh saja, cuman jangan membenturkan seperti ini. Karena bagaimanapun juga, meskipun indeks kepercayaan publiknya tadi itu dikatakan bagus sekali 71, terus terang ya yang tidak percaya ke Pak Jokowi juga banyak kan gitu. Jadi kita harus fair untuk mengatakan itu. Jadi jangan lagi kita ini menguras energi kita untuk sesuatu yang sebetulnya gitu diada-adakan. Jangan lupa kekuasaan itu memang tempting, menggoda gitu ya. Jabatan kekuasaan itu sangat menggoda. Makanya siapapun akan tergoda. Bahkan Bapak Revolusi kita, Bung Karno gitu kan. Pak Harto kan gitu. Kurang apa? Baru setelah itu tidak gitu. Sekarang dimunculkan kembali gitu ya. Jadi ibaratnya Pak Jokowi menunjukkan kinerjanya yang semuanya A saja ya. A nilainya. Apa ya, distinction